Bencana besar di Sumatera telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Ini bukan lagi krisis daerah. Ini adalah darurat nasional yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang masih punya hati nurani. Namun pemerintah pusat memilih menunggu, memilih mengkaji, memilih menilai situasi, dan dalam waktu yang sama rakyat memilih bertahan atau mati. Mereka adalah Bupati Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Pidi Jaya. Apalagi ketika akses terputus, logistik tidak bisa masuk dan korban terus berjatuhan. Tetapi pemerintah pusat tetap menolak menyatakan status bencana nasional. Apa sebenarnya yang ditakutkan? Regulasi dijadikan tameng seolah nyawa bisa menunggu. Sudah saatnya seluruh pihak melakukan tobat ekologis. Tidak perlu membantah bahwa banjir kali ini bukan karena kegiatan eksploitasi alam. Kayu-kayu gelondongan menjadi bukti dan saksi. Salam Sobat Media Indonesia. Jumpa lagi di The Editors. Lebih dari 600 korban ditemukan meninggal dunia di 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan lainnya masih hilang. Puluhan ribu warga masih mengungsi. Sisa-sisa banjir hingga lumpur pun masih terlihat tinggi di berbagai wilayah. Puluhan jembatan putus, rusak dihantam gelombang banjir bandang yang juga menghanyutkan ribuan meter kubik kayu-kayu gelondongan dari daerah hulu. Puluhan akses jalan putus total. Puluhan kecamatan hingga kini masih terisolasi. Masih ada warga yang belum mendapat bantuan. Tapi naasnya, pemerintah sempat menyebut bahwa bencana banjir bandang yang menimpa 3 provinsi di Sumatera itu nggak parah dan masih bisa ditangani oleh Pemda setempat. Bencana besar di Sumatera telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Ini bukan lagi krisis daerah. Ini adalah darurat nasional yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang masih punya hati nurani. Namun pemerintah pusat memilih menunggu, memilih mengkaji, memilih menilai situasi, dan dalam waktu yang sama rakyat memilih bertahan atau mati. Ketika kepala daerah menyerah, mengapa pemerintah pusat masih berhitung? Sudah ada kepala daerah yang terang-terangan menyatakan mereka nggak sanggup menangani bencana sebesar ini. Mereka adalah Bupati Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Pidi Jaya. Apalagi ketika akses terputus, logistik tidak bisa masuk dan korban terus berjatuhan. Tetapi pemerintah pusat tetap menolak menyatakan status bencana nasional. Ini adalah pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang ditakutkan? Regulasi dijadikan tameng seolah nyawa bisa menunggu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah pusat dan presiden untuk menetapkan status bencana nasional ketika daerah tidak mampu menghadapinya. Regulasi ada, hak prerogatif ada, bukti di lapangan jelas. Lantas mengapa pemerintah justru bersembunyi di balik regulasi? Ketika ratusan nyawa hilang, ketika desa-desa tenggelam, ketika rakyat mengungsi tanpa makanan. Regulasi bukan kitab suci yang dibuat untuk melindungi manusia, bukan untuk menghalangi pertolongan. Negara tidak boleh gagap hanya karena takut melangkahi prosedur. Ketika rakyat tenggelam, negara tidak boleh hanya berhitung di atas kertas. Gubernur Aceh bahkan menitikkan air mata. Ia menangis mengenang beberapa kampung hilang, lenyap di sapu gelombang air bah yang tidak disangka-sangka. Ia mengibaratkan apa yang dialami rakyat Aceh tak ubahnya tsunami kedua. Tapi air matanya tidak menggugah Jakarta. Jika pemimpin daerah sudah menangis, apalagi yang harus ditunggu? Apa mau tunggu semua pulau tenggelam? Kecurigaan publik pun menguat. Apakah status bencana nasional akan membuka kotak Pandora? Ketika pemerintah begitu keras menolak status bencana nasional, publik mulai bertanya, apa pemerintah takut bahwa penyebab bencana, termasuk kerusakan lingkungan dan deforestasi, akan disorot secara nasional? Selama ini Walhi dan berbagai lembaga lingkungan sudah berkali-kali mengingatkan bahwa ada perusahaan-perusahaan besar yang berperan dalam gundulnya hutan dan rusaknya daerah aliran sungai di Sumatera. Banjir dan longsor bukan hanya ulangan alam, tetapi buah dari eksploitasi yang tidak terkendali.
Jika status bencana nasional ditetapkan, maka pemerintah wajib membuka penyelidikan menyeluruh, termasuk pada korporasi besar yang selama ini terlalu kebal untuk disentuh. Apa itu yang ditakutkan? Apakah stabilitas politik dan investor lebih penting daripada stabilitas tanah di bawah kaki rakyat? Apakah perlindungan terhadap perusahaan lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa muncul karena pemerintah menciptakan ruang kosong kepercayaan. Dan ruang kosong itu kini dipenuhi kecurigaan. Ini saatnya pemerintah memilih, berdiri di sisi rakyat atau di sisi kepentingan. Rakyat tidak meminta banyak. Mereka meminta bantuan. Kerahkan semua bantuan, logistik, dan kekuatan negara. Rakyat meminta negara hadir, bukan hanya saat tanggap bencana, tapi negara juga harus memberi jaminan bahwa dengan skala serupa tidak akan lagi terjadi di masa depan. Negara harus berani mengusut siapapun yang berperan dalam kerusakan lingkungan yang memperparah bencana ini. Tidak ada satupun perusahaan yang boleh dilindungi jika rakyat tertimbun lumpur akibat kejahatan ekologis mereka. Negara ada bukan untuk menjaga stabilitas saham, tetapi untuk menjaga nyawa. Indonesia layaknya pasar bencana. Hampir semua jenis potensi bencana bisa terjadi di Indonesia. Dari mulai tsunami, gempa bumi, gunung meletus, angin ribut, banjir bandang, dan tanah longsor. Lengkap. Tapi pemerintah seolah masih gagap mencegah ancaman bencana besar terjadi. Ya bagaimanapun bencana memang akan tetap terjadi. Tapi ada rumusnya supaya kita bisa memperkecil ancaman dan resikonya. Peran pemerintah adalah lewat kebijakan dan pengawasan. Karena bencana bukan semata soal faktor geografis, bukan semata faktor iklim, tapi aktivitas manusia juga bisa memperbesar ancaman bencana lewat eksplorasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa memikirkan dampaknya. Sudah saatnya seluruh pihak melakukan tobat ekologis. Tidak perlu membantah bahwa banjir kali ini bukan karena kegiatan eksploitasi alam. Kayu-kayu gelondongan menjadi bukti dan saksi. Dahsyatnya bencana juga menjadi alarm peringatan. Pemerintah jangan lagi mengutamakan eksplorasi yang hanya bisa merusak alam. Bisnis memang menguntungkan, tapi tidak ada bisnis yang lebih berharga daripada nyawa dan keberlangsungan alam.